Untuk timeline hari ini jam 10 sampai 10.15 tadi kita udah preparing, terus 10.15 sampai jam 11 kita materi presentasi, jam 11 sampai 11.10 kita ada diskusi, kemudian 11.10 sampai 11.15 kita absensi dulu, lalu nanti link kuisnya saya buka mungkin sekitar 1 jam. Ini tentatif aja, nggak mungkin bisa dimulai dari jam 12 sampai jam 1 link kuisnya, nanti dari jam 11.15 karena ini materi forecasting terakhir, jadi selanjutnya kan kita akan ada sidang dan penyusunan laporan, mungkin dari jam 11.15 sampai jam 12 kita diskusi soal bagaimana nanti penyusunan laporannya dan presentasinya. Oke, ini sekilas tentang timeline. Selanjutnya ini teman-teman ada link untuk materi hari ini, materi lanjutan. Oke. Untuk hari ini kita bahas mengenai verifikasi peramalan. Teman-teman bisa take a note sama buka modulnya di halaman kita mulai dari halaman 10. Topik yang dibahas hari ini mengenai verifikasi peramalan, metode statistik util, verifikasi peramalan dengan cara tracking signal, dan moving average chart. Yang pertama yang kita bahas adalah mengenai verifikasi peramalan. Verifikasi peramalan ini dilakukan untuk mengetahui apakah metode yang dibuat telah mewakili sistem data. Jadi seperti sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, sebuah peramalan itu memerlukan data historis untuk dapat bisa meramalkan masa depan, karena pada dasarnya forecasting itu ya forecasting bukan guessing, jadi nggak menebak-nebak, jadi harus ada data valid yang mendukung hasil dari peramalan yang akan mungkin diaplikasikan dalam produksi nanti atau dalam suatu perusahaan. Maka dari itu, jika kita masih ingat tahap-tahap atau langkah-langkah dari forecasting pada pertemuan sebelumnya, tahap paling akhir itu adalah memverifikasi peramalan lalu melakukan monitoring. Gunanya untuk mengetahui apakah hasil peramalan ini sudah tepat, sudah tidak ada variasi acaknya, atau mungkin datanya masih reliable atau tidak. Itulah tujuan dari verifikasi peramalan. Sebenarnya pada dasarnya verifikasi peramalan ini secara ringkasnya pada intinya tuh dia membandingkan metode yang terbaik. Kalau teman-teman ingat di Excel kita ngitung rekapitulasi error, terus di akhir kita bilang nilai MAPE-nya terkecil adalah pada metode misalnya kuadratis. Nah, nanti di verifikasi peramalan kita uji apakah metode kuadratis ini cocok untuk menyelesaikan studi kasus yang ada. Selanjutnya, dari verifikasi peramalan ini ada 3 cara. Yang kita bahas pertama ini nanti mengenai metode util. Metode util yaitu metode evaluasi ketepatan ramalan yang membandingkan antara metode peramalan formal dengan pendekatan naif. Jadi metode util ini tuh mengukur kayak kita lihat di Excel, di rekapitulasi error, kita memilih regresi kuadratis sebagai metode peramalan yang tepat untuk menyelesaikan studi kasus yang ada. Tapi apakah ini benar-benar tepat? Apakah dengan menghitung errornya saja sudah cukup? Ternyata dalam forecasting itu menghitung error saja tidak cukup, kita harus bisa memverifikasinya. Salah satunya dengan bantuan util ini. Jadi metode peramalan yang sudah dipilih yaitu regresi kuadratis, kemudian dibandingkan dengan metode naif. Metode naif ini merupakan pengelompokan dari metode time series. Metode naif ini tuh apa sih? Metode naif ini tuh menganggap, berasumsi bahwa nilai pada periode berikutnya, nilai yang akan diramalkan akan sama seperti nilai pada periode sebelumnya atau nilai pada data historis yang ada. Jadi dia menganggap itu 1:1 nilainya. Itulah metode naif.
Nah, pada metode statistik util, kesalahan yang besar akan diberi lebih banyak bobot dibandingkan kesalahan yang kecil, sehingga dia membutuhkan interpretasi. Nah, di sini dia ada 3 interpretasi. Jika nilai U sama dengan 1, maka metode naif sama baiknya dengan teknik peramalan yang dievaluasi. Jadi kita bisa menggunakan teknik peramalan yang ada karena sama baiknya dengan metode naif. Namun jika U kurang dari 1, maka metode peramalan dievaluasi lebih baik daripada metode naif. Maka kita bisa menggunakan metode peramalan yang ada. Lalu apabila U-nya lebih dari 1, maka kita lebih baik menggunakan metode naif. Nah, kemudian nanti saat menghitung metode util, kalau teman-teman sudah mulai menyicil mengerjakan Excel-nya, itu akan ketemu nilai positif dan negatif dalam hasil nilai akhir pada akhirnya. Nah, apabila kesalahannya positif, maka itu sebuah ukuran ketepatan peramalan mengenai interpretasi yang intuitif. Jadi pada dasarnya terkadang hasil akhirnya itu bersifat subjektif karena berdasarkan intuitif itu lebih kayak ke perasaan, namun perasaannya sudah didasarkan oleh pengalaman. Misalnya kayak sales penjualan, dia punya intuisi kalau misalnya target marketing dengan cara ini mungkin dampaknya bisa membludak penjualannya, tapi dia belum menguji itu baru menggunakan intuisi dia. Nah, itu tuh metode util tuh bisa dengan yang seperti itu, yang sifatnya subjektif atau menggunakan intuisi. Kemudian setelah metode util dalam verifikasi peramalan, kita akan mempelajari metode tracking signal, tracking signal. Nah, tracking signal ini apa? Tracking signal adalah suatu ukuran bagaimana baiknya suatu peramalan memperkirakan nilai-nilai aktual. Jadi kalau teman-teman lihat di modul, tracking signal itu membandingkan nilai RSFE atau rasio kumulatif errornya dengan MAD atau mean absolute deviation. Nah, di sini teman-teman lihat tracking signal melambangkan kesalahan ukuran peramalan yaitu MAD, mean absolute deviation. Jadi dia harus mengetahui dulu nilai mean absolute deviation dari kasus yang ada. Kemudian tracking signal dihitung sebagai jumlah kesalahan peramalan RSFE dibandingkan dengan nilai MAD. Nah, di sini ada batas maksimum. Batas maksimum ini kalau di modul teman-teman lihat ini disarankan oleh George Ploss dan Oliver Waite. Nah, batas maksimum ini tuh apa? Batas maksimum ini merupakan nilai maksimum. Jadi kan nanti kalau kita bikin grafiknya itu, nilai tracking signalnya itu nanti ada batas kontrol atas dan batas kontrol bawahnya. Nah, batas maksimum yang dianjurkan oleh kedua pakar tersebut yaitu jika jumlah persediaannya besar, nilainya plus minus 4 MAD, namun jika jumlah persediaannya rendah, nilainya plus minus 8 MAD. Maksudnya ini apa? Peramal biasanya menyatakan rentang nilai MAD yang lebih rendah. Misalnya kita ambil contoh plus minus 4 MAD. Maka pada setiap 1 MAD yang ada, rata-ratanya memiliki 0,8 deviasi standar atau ada misalnya dari satu mean error itu terdapat sebesar 0,8 penyimpangan. Jadi kalau 4 MAD ini berarti dia jika menggunakan nilai deviasi standar 0,8 berarti plus minus 4 MAD sama dengan plus minus 3,2 deviasi standar. Maksudnya plus minus 4 MAD sama dengan plus minus 3,2 deviasi standar apa? Maksudnya adalah peramalan yang berada dalam pengawasan. Jadi kan ini kita mau memverifikasi, berarti kan kita harus mengawasi data dan juga hasil peramalan. Nah, plus minus 4 MAD ini berarti tingkat harapan, tingkat kesalahan yang diharapkan itu kurang dari tingkat kesalahan yang diharapkan itu tidak lebih dari 1% atau di setiap adanya mean error sebesar 4 hanya diharapkan adanya penyimpangan diharapkan memiliki 99,9% kebenaran dan
penyimpangan kesalahan kayak gitu. Kalau di tracking signal. Nah, nanti teman-teman kalau misal di Excel itu ada kolom tracking signalnya juga, itu perhitungannya. Nah, nanti teman-teman lihat tuh ada yang tandanya minus, ada yang tandanya plus. Nah, kalau yang tandanya minus atau positif itu menunjukkan nilai aktual permintaan lebih besar daripada ramalan. Namun, jika teman-teman menemukan nilai negatif, nilai aktual permintaan lebih kecil daripada peramalan. Itu kalau tracking signal. Oke, selanjutnya setelah tracking signal kita akan membahas verifikasi peramalan dengan cara moving range chart. Itu kalau di modul ada di halaman 13. Moving range chart ini apa? Yaitu pengujian kestabilan sistem sebab akibat yang mempengaruhi permintaan. Jadi yang harus digarisbawahi di sini itu mengetahui apakah data ini didasarkan oleh nilai sebab akibat. Peta moving range dirancang untuk membandingkan nilai permintaan aktual dengan nilai peramalan. Nah, pada moving range juga ada yang namanya batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Karena nanti grafiknya itu kalau teman-teman bikin itu akan fluktuatif sekali. Nah, kita harus bisa membaginya mana batas kontrol atasnya, mana batas kontrol bawahnya. Nah, range batas kontrol atasnya yaitu ada di plus 2,66 MR atau moving range ini kepanjangannya. Lalu untuk batas kontrol bawahnya range-nya ada di minus 2,66 MR. Lalu jika peta menunjukkan keadaan di luar peta kendali, mengartikan data tidak berasal dari sistem sebab akibat yang sama sehingga peramalan perlu diulang. Nanti teman-teman bakal kalau sudah mengerjakan Excel-nya mungkin ada nilai MR-nya yang berada di atas batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Jadi dia tidak ada di wilayah kendali. Nah, makanya kalau menemukan nanti case-nya seperti itu, teman-teman dianjurkan untuk menghitung kembali peramalannya. Mungkin saja metode yang dipilih itu ternyata tidak optimal. Jadi teman-teman harus bisa memilih metode lain. Atau mungkin metode yang dipilih sudah optimal, namun datanya itu ternyata tidak berkesinambungan, bukan sebab akibat. Misalnya kayak penjualan, yang sebab akibatnya apa? Teknik promosinya, itu sebab akibat, data sebab akibat. Tapi kalau misalnya penjualan dan misalnya kayak apa ya, sama umur mesin gitu, itu kayaknya bukan ke sebab akibat ya, karena itu lebih nggak ada kesinambungan. Kalau umur mesin berarti kan lebih ke jumlah quantity dari produksinya, seperti itu. Untuk verifikasi peramalan pembahasannya mungkin nggak terlalu banyak karena hanya ada 3 metode. Sekian dari presentasi verifikasi peramalan. Mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan terkait Excel-nya? Mbak Salsa, mau tanya, Mbak. Iya. Tadi kan dijelaskan untuk standar dari tracking signal itu kan dia kasih range tolerance kan plus minus maksimumnya kan 4 MAD ya, Mbak ya. Di sini dijelaskan juga jumlah persediaannya tadi 8 MAD. Terus tadi dari modul seperti itu. Dari Mbak Salsa tadi menjelaskan bahwa plus minus 4 MAD itu sama dengan plus minus 3,2 deviasi kan. Karena di dalam plus minus 4 MAD itu terdapat 0,8 penyimpangan ya. Nah, untuk range maksimumnya sendiri itu apakah 3,2 itu sudah dikatakan maksimum dari standar yang ada atau dari 7,2-nya, Mbak? Gini. Jadi maksud saya tadi dalam tracking signal itu secara umum disarankan batas kontrolnya itu berada di plus minus 4 dan plus minus 8, tergantung dilihat dari jumlah persediaan pada datanya.
Nah, untuk yang 0,8 tadi merupakan standar deviasi yang eh, apa ya, yang biasanya dipakai. Jadi kita menganggap eh, empatnya itu dalam kondisi sempurna, batas kontrol empatnya dalam kondisi sempurna. Namun kita harus ingat kalau misalnya dalam statistik atau peramalan seperti ini pasti ada penyimpangan. Nah, penyimpangan yang dinormalkan batasnya itu adalah 0,8. Jadi sama saja seperti 1 MAD dalam satu error tersebut kita menormalkan terdapat 0,8 deviasi, berarti 1 MAD sama dengan 0,8 standar deviasinya. Berarti begitu juga kelipatannya. Jika misalnya 2 MAD dengan standar 0,8 standar 2 MAD dengan 0,8 standar deviasi yang dinormalkan, maka nilainya itu di range 1,6. ya enggak di 0,8 1,2 seperti itu. Jadi Oke, nah, oke, nanti iya. jadi kalau dipersentasekan standar deviasi ini, jadi kita akan menganggap bahwa kesalahan itu bukan anomali, kesalahan itu adalah wajar karena namanya dalam statistik itu tidak ada yang 100% datanya bulat, pasti dia ada penyimpangan-penyimpangan. Saya ambil contoh nih, tadi kan kalau 4 MAD 99,9% kita mengharapkan benarnya. Nah, kalau misalnya kita pakai 2 MAD dengan standar deviasinya 1,2, maka kita menormalkan 89% kesalahan 89% kenormalan dengan 11% penyimpangan yang ada. Perhitungannya itu lebih nanti misalnya dari 4 MAD itu ada perhitungan khususnya untuk dijadikan persentase. Tapi biasanya kalau di dalam Excel 4 MAD dan 8 MAD ini lebih digunakan sebagai batas kontrolnya aja untuk kita membandingkan dengan hasil verifikasi yang kita dapatkan. Kayak gitu. Kalau kita buka, bentar saya buka Excelnya. Oke, Mbak. Iya, terima kasih, Mbak. Nah nih kalau teman-teman sudah mengerjakan Excelnya, ini beda nilainya, bentar. Nah, ini Excel utilnya. Nanti teman-teman buat pengerjaannya lihat di tutorial aja, soalnya kalau lewat Gimik ini kayak kurang maksimal. Nah, ini kan tabelnya. Nah, ini nilai permintaannya sesuai dengan data yang di studi kasus. Nilai peramalannya, di sini kita lihat ini regresi kuadratis. Kok bisa sih tiba-tiba regresi kuadratis? Kita balik lagi ke rekapitulasi errornya. Yang kemarin pertemuan sebelumnya kita udah pelajari. Nah, di rekapitulasi error ini kita lihat MAPE minimumnya atau persentase error paling minimal itu ada di metode kuadratis. Berarti kita menganggap bahwa metode yang paling optimal karena mendekati nilai aktualnya, nilai peramalan yang mendekati nilai aktual adalah perhitungan dengan metode kuadratis, sehingga pada saat memverifikasi peramalan nilai peramalan di sini itu menggunakan metode yang kita anggap tadi di awal terbaik gitu. Ini kan untuk memverifikasi apakah benar regresi kuadratis ini optimal atau enggak, makanya nilai peramalan menggunakan regresi kuadratis. Nah, di sini ada pembilang dan penyebutnya. Ini tuh berdasarkan ada di rumus di halaman kalau di modul itu ada di halaman 10. Yang FPE itu perubahan relatif yang diramalkan itu adalah pembilang. Jadi pembilang ini adalah perubahan relatif yang diramalkan. Nah, kalau penyebut ini merupakan perubahan relatif yang sebenarnya. Nanti kalau sudah didapatkan semuanya ini di tabel yang atas, kita bisa ngitung nilai U-nya. Rumusnya itu dengan SQRT, ini tuh rumus untuk mengkuadratkan ya, akar kuadratkan hasil perhitungan. Nah, nanti nilai U di akhir ini teman-teman lihat di materi interpretasi. Nah, ini kan U-nya di bawah 1 ya. Berarti teknik peramalan yang dievaluasi lebih baik daripada metode naif.
Jadi kita anggap dalam menyelesaikan studi kasus ini lebih baik menggunakan regresi kuadratis dibandingkan menggunakan metode naif. Nanti teman-teman di laporan analisis sendiri, misalnya teman-teman dapatnya di atas 1, ya kenapa dan harus bagaimana solusinya. Atau sama dengan 1, teman-teman harus bagaimana memilih metode naif sama metode peramalan yang terpilih. Kayak gitu. Itu untuk utilnya. Untuk moving range-nya nih. Nah, kalau teman-teman lihat di Excel, ini moving range-nya. Permintaannya dari data di studi kasus, peramalan masih sama, mengambil nilai regresi kuadratis. Karena pada sampai akhir nanti di verifikasi peramalan, kita akan membandingkan metode peramalan terbaik. Kalau di studi kasus ini yaitu metode yang hasil yang didapat dari metode regresi kuadratis. Kemudian errornya pengurangan dari permintaan dikurang peramalan. Nah ini moving range-nya, rumusnya kenapa pakai ABS biar nilainya mutlak, tidak ada yang minus. Nah kalau teman-teman buka di modul itu kan ada tuh untuk moving range, step-stepnya, hitung moving range untuk setiap periode. Nah ini rumusnya ada di nomor 1 itu. Kemudian rata-ratanya, agar mudah teman-teman pakai rumus average aja lalu diblok dari atas sampai bawah untuk dapat nilai MR rata-ratanya. Nah, di sini tuh ada A plus, A minus, B plus, B minus. Ini tuh apa? Ini tuh daerah di luar kendali. Kalau BKA, BKB ini daerah di dalam kendali, kontrol kendali. Nah, ini tuh plot-plot. Nah, di setiap A plus, A minus, B plus, B minus udah ada ketetapannya. Untuk plus minus A ini nilainya adalah 1,77. Jadi nanti ini sampai bawah nilainya sama. Untuk A plus nilainya sama, A minus sama, B plus sama, B minus sama. Untuk daerah di luar kontrol kendali daerah B itu nilai ketetapan kontrolnya 0,89. Kalau misalnya B minus tinggal diminuskan saja, dinegatifkan. Nah ini di moving range itu ada batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Range-nya di mana yang tadi sudah saya jelaskan di presentasi, range-nya adalah plus minus 2,66. Untuk BKA nilainya positif, untuk BKB nilainya negatif. Nanti saat membuat grafik bukan lagi permintaan dan peramalannya yang dibuat grafik, tapi MR-nya. Kayak gitu. Buat tahu nanti batas kontrol atas, batas kontrol bawah. Apakah ini ternyata datanya di luar batas kendali? Nanti tergantung data teman-teman di laporan. Nanti dijelasin itu kenapa, misalnya di luar batas kontrol kendali, kenapa bisa begitu, kayak gitu. Kita lanjut ke tracking signal, ini Excel-nya. Nah, pertama permintaan masih sama, data dari studi kasus, peramalannya kita ambil dari regresi kuadratis, error itu permintaan dikurang peramalan. Nah, yang tadi saya bilang ini itu kita mencari, kalau di tracking signal itu mencari yang namanya running sum forecast error atau RSFE. Nilainya sama dengan error. Karena ini perhitungannya sama dengan permintaan dikurang peramalan. Lalu, karena ini nilainya masih ada yang negatif, kita bikin absolut dulu, sehingga memiliki nilai mutlak. Nah, ini udah nilainya positif semua. Lalu ini nilai kumulatifnya, kumulatif error. Nah, jadi nilai ini ditambah ini, seperti itu. Karena ini kan kumulatif total berarti. Nah, di sini baru kita mencari nilai MAD-nya. Rumusnya adalah H5 bagi B5, kumulatif dibagi banyaknya periode. Setelah mendapat nilai MAD ini, kita menghitung tracking signal-nya. Rumusnya adalah RSFE dibagi MAD, seperti ada yang di modul tuh, halaman 12. Kita dapat nih tracking signalnya. Nah, yang ininya, ini kan angkanya sama semua sampai bawah, 4 MAD, 444. Nah, ini kita hiraukan dulu. Nah, sampai di tracking signal ini nih, teman-teman lihat ada yang minus, ada yang positif. Nah, itu tuh artinya apa? Kalau positif berarti nilai aktual permintaannya lebih besar daripada peramalan. Tapi kalau nilainya negatif, nilai aktual permintaannya lebih kecil daripada peramalan. Sama juga untuk grafiknya, teman-teman jangan bikin grafik ngeblok yang permintaan dan peramalan, tapi blok yang bagian tracking signal ini. Nah, insert terus chartnya. Nah, nanti kan kayak begini. Nah, ini ada yang di batas kontrol bawah nih. Dan ini juga ada yang batas kontrol atas. Jadi nanti teman-teman tentuin wilayah kendalinya yang mana, batasnya yang mana, kayak gitu di laporan. Gitu.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain soal Excel? Mbak mau tanya, Mbak. Eh, Berarti kita harus melakukan apa namanya pengecekan pada semua metode untuk kita bisa mengerjakan util, moving range sama tracking signal, Mbak. Karena kan tadi kan data yang dipakai peramalannya kan mape yang terkecil ya. Ya kan, berarti syaratnya memang kita harus mengerjakan di keempat metode yang sebelumnya, baru data peramalan terkecil baru bisa kita pakai untuk yang mape terkecil bisa kita pakai untuk yang lain, begitu. Betul. Nah, jadi stepnya yang pertama teman-teman selesaikan dulu, bikin dulu studi kasusnya, lalu teman-teman selesaikan dengan 4 metode yang sudah kita pelajari, hitung Oke. rekapitulasi errornya. Kenapa dipilih MAPE? Soalnya paling mudah karena itu kan persentase dia nilainya. Jadi lebih mudah. Kita pilih MAPE terkecil karena itu kan selanjutnya kalau kita udah dapat MAPE minimumnya, ternyata di studi kasus teman-teman nanti MAPE minimumnya itu ada di metode Des-Brown ya. Berarti ini teman-teman baru bisa memverifikasi peramalan di bagian nilai peramalannya pakai data hasil peramalan Yes, bro. Des-Brown begitu. Jadi ini nggak mutlak harus regresi kuadratis, tidak. Jadi tergantung nanti di rekapitulasi errornya gitu. Oke. Oke, terima kasih. Terus kemarin sudah kita kerjakan untuk yang dua metode terakhir, Mbak, yang Des Brown sama yang Holt. Itu kan untuk periode pertama itu kan ada yang dikosongin tuh, Mbak. Terus kita pakai yang periode yang kedua tuh. Nah, itu kemarin dikosongin kenapa ya? Maksudnya alasannya apa kok langsung kita masuknya ke periode 2, Mbak? Mungkin ada penjelasan. Oh, ini kan kalau kita lihat dari rumusnya kan ditambah dengan periode-periode sebelumnya ya. Jadi data pertama ini kan dia sebagai data dasar. Jadi sebelumnya belum ada, makanya bagian ini dikosongkan begitu. Jadi nanti ada di beberapa ini seperti ini nih di util juga ketemu nih nanti ada periode pertamanya dikosongin ya karena ini kalau kita lihat di periode kedua dia harus dikurangkan dengan periode sebelumnya, sedangkan di periode pertama kan dia sebagai periode pertama gitu. Oh, oke. Berarti selalu kosong ya, Mbak ya? Maksudnya ketika di periode 1 itu pasti selalu kosong. Iya, betul. Oh, oke, oke. Terus tadi selanjutnya ada yang pas yang statistik util ya, Mbak ya. Tadi kan untuk pembuatan util apa yang moving range ya, yang tadi Mbak sampaikan nanti untuk pembuatan grafiknya bukan lagi permintaan dan peramalan yang tadi itu. Nah, tetapi apa tadi? Apa yang moving range ya? Yang moving range nilai MR-nya. Nah, berarti nanti yang dibuat MR-nya gitu. Ini Ada 3 grafik atau bagaimana maksudnya tuh? ini dua ini. Ini dua ini. Oh ini. Oh, oke. Jadi kalau di statistik util grafiknya tetap permintaan dan peramalan. Oke. Satu grafik untuk moving range satu grafik aja dari nilai MR-nya. Untuk di tracking signal satu grafik aja dari nilai tracking signalnya. Oh, oke. Oke, ya, ya, ya. Oke, oke, paham, Mbak. Iya, oke, terima kasih. Lagi teman-teman yang lain mungkin. Oke, sebentar. Apa tadi? Oke, kayaknya nggak ada. Ini kan materinya berarti sudah selesai ya teman-teman. Ini materi forecastingnya sudah sampai akhir. Berarti untuk minggu depan itu kita mulai, berarti dari minggu ini sih sebenarnya kita berarti mulai nyusun laporan. Nah, satu orang satu. Waduh. Jadi kan kita di awal bilangnya berkelompok ya, ternyata
Kalau berkelompok terlalu banyak orangnya, 2 minggu nggak apa-apa. Oh ya udah. Jadi untuk penulisan laporannya 1 orang 1, tapi kita kasih waktu dalam penyusunannya 2 minggu. Nah, timelinenya kayak gimana? Minggu depan itu kita harap sih teman-teman udah nyelesain setengahnya. Jadi bisa diasistensi ke kita. Jadi kita harap minggu depan teman-teman bisa hadir semua. Kalau misalnya saya duluan, selesai, ada yang selesai gitu, mau dikasih apa? Oh, ini gampang itu terakhir. Nah, pokoknya teman-teman selesaikan dulu setengah babnya, nanti di asistensi. Jadi nggak usah di print, teman-teman kirim email aja. Terus nanti minggu depan kita satu-satu mungkin dari pihak kita panggil, terus kita kasih koreksi dan masukan gitu untuk perbaikannya. Lalu di minggu berikutnya baru teman-teman rampungkan dan kita langsung sidang. Kayak begitu. Nah, format laporannya teman-teman bisa buka di modul. Kalau belum yang megang modul bisa hubungin Mas Julius ya, yang modulnya masih di Mas Julius. Nah, sistematika pelaporannya tuh ada di halaman IX nih, kalau di modul. Cover, kata pengantar, nah seperti itu. Itu susunan laporannya. Ini ada kayak apa namanya contohnya PDF-nya. Sebentar. Bukan. Ya kebaca deh chat gua. Enggak deh, udah di stop sharing. Udah. Nah ini nanti pakai cover ya teman-teman. Covernya kayak gini. Terus seperti biasa lembar pengesahan ya, berarti nama teman-teman sendiri dinyatakan bla 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 bla. Dan nah seperti ini. Nah ini kata pengantar. Ini bukan Bu Ipov lagi, tapi Pak Rosvi ya, diganti Pak Rosvi yang ini. Ini sama. Nah ini 3-4-nya bebas lah teman-teman mau ada atau enggak. Oke. Ini tanggal nanti teman-teman sidang. Ini daftar isinya, lembar pengesahan laporan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik. Kalau ada tabel pakai nomor tabel, ada foto pakai daftar gambar, kayak gitu. Tapi kalau memang tidak ada, nggak apa-apa. Tapi pasti kayaknya daftar tabel dan grafik sih ada, karena kan harus dimasukkan. Lalu latar belakang, rumusan, nah ini bla bla bla, teman-teman bisa lihat di modul. Nah, ini daftar tabel, daftar grafik. Nah, ini pendahuluannya. Pendahuluan isinya mengenai teori-teori pendukungnya. Rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya apa, untuk mengetahui apa, meramalkan apa, misalnya penjualan apa, coklat apa, kayak gitu, terserah teman-teman. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui apa, manfaatnya buat teman-teman apa, untuk mempelajari apa, segala macam, kayak gitu. Nah ini udah mulai landasan teorinya. Pertama dari forecasting dulu, menurut ahli apa, bagaimana. Lalu faktor yang mempengaruhi, pokoknya ini tentang forecasting isinya. Lalu metode-metodenya kan ada banyak tuh, ada metode smoothing, metode ya yang teman-teman tahu lah, ada yang time series, pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif. Jadi nggak terpaku sama ini. Yang penting ada teorinya. Karakteristik forecasting. Nah ini bab 3 baru pengolahan datanya. Jadi Excel-nya teman-teman selesaiin, terus teman-teman screenshot metode regresi nirlinier, perhitungannya bagaimana, screenshot tempel sini, regresi kuadratis, screenshot tempel sini, linear Brown tempel sini, nah seperti itu. Nah ini kan linear Brown-nya ada yang alfanya 0,1, 0,3, 0,5. Kemarin kan yang baru diajarin yang 0,1. Kan yang saya bilang alfa itu kan nilainya boleh dari 0, lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Nah, nanti teman-teman
Carinya ada yang alfa 0,3, 0,1 sama 0,5 ya. Jadi linear brownnya ada 3. Nanti teman-teman bandingin tuh linear brown mana yang data peramalannya lebih mendekati aktual. Itu juga dianalisis. Ini hold. Nah, ini verifikasi peramalan dengan U-tail. Nah, ini analisisnya baru teman-teman di bawah. Di atas tuh cuma data hasil olahannya. Ini analisis teman-teman, masukin grafiknya. Masuk rumus juga. Ya, masukin rumus. Selanjutnya penutup kesimpulan. Jadi dari data forecasting itu kesimpulannya bagaimana, metode yang dipilih itu bagaimana, apakah lebih baik dari naif atau ternyata sama atau bagaimana, terus hasil mapenya seperti apa, lalu saran. Jangan lupa daftar pustaka. Ini daftar pustaka nulisnya jangan seperti ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih bingung nulis daftar pustaka gimana, itu ada aplikasi namanya Mendeley, itu ngebantu banget sih kadang. Kayak gitu. Ini nanti rekamannya saya kirim juga, jadi soft copy-nya nggak saya kirim, cuma rekamannya saya kirim, jadi teman-teman bisa tuh sambil ngepost mungkin mau lihat ada gambaran kayak gimana, kayak gitu. Sama ini data tabel. Belum, data tabelnya jangan terlalu tipis. Jangan terlalu. Oh iya, nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin tabel, garis-garisnya jangan terlalu tipis ya, 1, berapa ya? Ya, terserah. 1 di atas 1 lah. Sama angka-angkanya juga dipertebal ya. Iya. Oke, sampai laporan ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Mbak, tanya Mbak. Iya, silakan. Untuk yang laporan, yang rumusan masalah itu bagaimana ya? Apakah kita benar-benar meneliti atau hanya sebatas pembahasan saja? Misalkan kayak saya ambil di PTX gitu sebagai contoh, atau memang saya benar-benar ngambil di PTX dan saya harus meneliti di sana atau bagaimana? Teman-teman bisa pakai data sekunder dari Google ya, misalnya ngambil data. Oh, Jadi nggak harus benar-benar neliti kok. oke. Ngambil dari jurnal apa, datanya diambil, asal di daftar pustaka nanti cantumin itu dari. Dicantumkan. Iya, ada Berarti lagi. itu termasuk di tujuan penelitiannya juga atau tujuan penelitiannya sudah di luar daripada rumusan masalah itu sendiri, Mbak? Kalau rumusan masalah kan bagaimana, lebih cenderung ke bagaimananya ya, bagaimana hasilnya. Pokoknya lebih mempertanyakan ini tuh apakah studi kasus ini bisa diramalkan selama 24 bulan, contohnya kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau tujuan penelitian, mungkin kalau di jurnal-jurnal kan biasanya udah ada, nah tapi kan teman-teman tujuan penelitiannya untuk lebih memastikan apakah data yang sudah diteliti sebelumnya, apakah sudah akurat, kayak gitu kalau teman-teman berarti tujuan penelitiannya. Oh, Nah, kalau rumusnya masalah mempertanyakan bagaimanakah studi kasus yang ada jika jika digunakan untuk peramalan 36 bulan ke depan, sedangkan datanya cuma 24, apakah optimal atau enggak, kayak gitu. Mempertanyakan kalau rumusan masalah. Oke. Oke, Mbak. Kalau manfaat bagi penulis apa? Jadi memahami mengenai metode-metode peramalan yang ada. Terus misalnya bagi perusahaan dapat menjadi tolak ukur dalam meramalkan hasil penjualannya, apa arus kasnya atau bagaimana, begitu kalau manfaat penelitian. Oke, selain Oke, itu ada iya. lagi yang mau ditanyain soal laporan atau materi yang belum jelas? Kalau sudah cukup, sebentar saya. Mungkin ini Mbak, satu lagi Mbak, mungkin ada juga selain saya nanti mungkin ada yang kelupaan juga. Untuk format dari penulisan untuk mungkin spasinya, ukuran rata kanan kirinya mungkin nanti bisa di reminder lagi. Mungkin saya nanti juga bisa share apa yang waktu itu saya sempat saya foto, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan nanti Mbak.
Oke, Itu aja siap. sih, Pak. Ya. Bikin notes-nya sendiri ya di grup buat aturan penulisan laporannya. Oke, ya. Oke, terima kasih, Mbak. Ada lagi nih, sekalian absen dulu ya. Absen. Ya. Bisa diisi absen nama gue. Login pakai apa? Oh, no, nama gue Nim, no. Gue pakai email eskul. Kurang keren apa gue? Lah, lu juga. Kalau sudah mengisi absen, kasih tanda ya, teman-teman. Sudah selesai isi link absensinya, teman-teman? Udah, Mbak. Oke. Kalau sudah, ini kayaknya selesainya lebih cepat deh. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Apa sudah cukup? Enggak, kalau sudah cukup, sesi foto dulu. Ya udah, mungkin udah nggak ada yang ditanyain lagi. Kalau memang ada yang ditanyain terus baru kepikiran nanti, di Japri aja atau lewat grup sekalian diskusi juga nggak apa-apa. Nah, teman-teman tolong nyalain kameranya dulu ya, kita foto dulu. Oke, yang lain. Print screen gimana sih print screen? Oh ini. Mas Febi sama Mas Ihsan. Mas Febi sama Mas Ihsan. Oke. Oke ya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Oke, bisa dimatiin lagi kameranya. Ini saya kirim link. Ya, ketahuan di chat gue.
Saya kirim link kuisnya. Oke, itu di chat udah ada link kuisnya. Saya buka sampai 11.45 ya teman-teman. 11.45 saya lock lagi. Ini udah bisa langsung live aja. Oke, saya tutup ya. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya hari ini. Mohon maaf apabila ada kurang dalam penyampaian materi. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh melalui grup atau japri ke kita. Pelihara laporan juga misalnya ada kendala atau gimana, nggak apa-apa, sharing aja. Nanti kalau memungkinkan kita bantu semaksimal mungkin. Jadi pertemuan berikutnya diusahakan tatap muka teman-teman hadir biar kita bisa asistensi. Terus kalau memang misalnya minggu depan mau asistensi, data yang sudah selesai mungkin baru setengah atau seperempatnya nggak masalah, emailin aja ke email saya. Ini salah satu Nah, ke email itu nanti kalau sudah merasa email, japri saya aja Mbak, saya sudah email, biar saya cek nanti hari Sabtu kita dari jam 10 asistensi di sini. Oke, teman-teman jangan lupa kuisnya dikerjakan, Excelnya juga dikerjakan, dituntaskan. Kuisnya saya tutup 11.45, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya.